Preview. Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Yulia, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Darul Abror. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Ponorogo. Dengan nomor induk mahasiswa 209220154. Pada kesempatan hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan UKM PPG atau Uji Kinerja Mahasiswa PPG dengan praktik pembelajaran di SMK Darul Abror pada kelas 12. Materi pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, kita melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, mari kita awali dulu dengan membacakan doa. Untuk membacakan doa, silakan diikuti doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya pembiasaan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Sani Nur Safaan hadir. Asri Sania. Elis. Elsa. Hemi. Harisma. Muhammad Dinggir. Muhammad Rifki. Neneng. Neng Denisa. Nisa Muhasana. Nolis. Nurina hadir. Rini. Ismawati. Yunita Afriyati. Ya, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir ya. Semoga ke depannya tetap kehadirannya konsisten, tetap hadir dan semua kita tetap diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum lanjut kepada materi kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita pada bangsa negara ini ya. Untuk lagu wajib yang sekarang, kalian mau lagu apa? Iya. Semuanya berdiri biar lebih semangat ya. Semuanya berdiri. Oke. Karena kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Setelah 2 minggu kalian berlibur, apakah masih mengingat tentang materi walaupun semester 1 ya? Nah, coba masih ingatkah yang terakhir kita bahas tentang apa? Hari. Apa itu pengertian hari kiamat? Iya. Hari kiamat terbagi berapa bagian? 2. Alhamdulillah kalian masih mengingat beberapa poin-poin penting dalam materi hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang baru ya, tentang pernikahan di dalam Islam. Coba kalian lihat dulu ke depan. Nah, di sini menjelaskan tentang indahnya membangun memiliki rumah tangga. Ini tentang pernikahan dalam Islam. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar tentang pernikahan. Nah, ini mungkin kalian juga calon-calon istri dan suami ya nanti ke depannya. Sebelum kita mulai dengan materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang harus kalian tempuh setelah mempelajari pelajaran materi ini, yaitu yang pertama, kalian mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, kalian mampu
adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya dan mampu mencapai ketuntasan kompetensi dasar ini. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran ini. Kalian ya seperti tadi dari kompetensi dasar juga ya. Nah, tujuan juga kalian mampu meyakini kebenaran ketentuan sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu juga masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini kan Ibu apa sih Ibu memakai model apa dalam pembelajaran kali ini? Ibu menggunakan metode discovery. Apa itu? Jadi kalian harus lebih aktif, lebih memahami, lebih aktif tentunya ya dalam mencari sumber. Jadi nanti sama Ibu akan diberi permasalahan yang harus kalian cari. Mau kalian cari dari buku paketnya di bawah ya, mencari dari buku paket atau dari HP kalian ya, melalui searching, browsing boleh. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Ini tentang lembar kerja peserta didik. Semuanya Ibu beri ya. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu, dibagikan ya. Semuanya dibagi ya. Berapa saja? Kalian coba ya KPD-nya dilihat saja di sana. Ibu akan menayangkan satu buah video ya, yang berisi tentang pernikahan dalam Islam sambil kalian menuliskan kesimpulan inti dari video yang diputarkan ya. Sudah siap semuanya? Ya, selamat menyaksikan. Lagi dalam soal menjadi jadi sebenarnya kalau ada isu yang lagi seru lagi ramai Islam dan Al-Quran. Nah yang lagi ramai sekarang karena beragam hal itu nikah muda. Tapi muda itu orang 40 tahun pun langsung nada dirinya berapa? Oh iya, iya, tapi muda itu saya usia. Saya mengatakan undang-undang sekarang kan usia minimal pernikahan bebas laki maupun perempuan 19 tahun. Jadi kalau kita pakai patokan itu di bawah itu berarti dianggap masih usia dini atau muda. Tapi sebetulnya itu kan patokan undang-undang yang berlaku di satu negara itu berbeda. Kalau dari Islam atau Al-Quran ada pantang tidak berapa usia minimal nikah? Sepanjang yang kami ketahui tidak ada. Itu diserahkan kepada kondisi masing-masing masyarakat. Apalagi kita tahu dalam beberapa agama itu dikatakan usia katakanlah menopause itu berbeda-beda. Usia haid berbeda-beda. Di negeri yang panas itu bisa jadi lebih cepat daripada di negeri yang dingin. Jadi wajar kalau itu dikembalikan pada kondisi masing-masing. Namun tidak ada ketetapan pasti dari agama tentang usia minimal maupun usia maksimal. Karena perkawinan itu kalaupun kita katakan ada menopause, ada masa ini bukan hanya dalam konteks biologis, faktor-faktor yang lain. Ada panduan tentang kapan sebaiknya seseorang menikah atau usia yang mungkin bukan usianya tapi situasi. Betul. Itu kalau di Al-Quran misalnya ada di nasihat kepada anak-anak muda yang mau menikah, hendaklah mereka menahan diri sampai dia mempunyai kemampuan untuk menikah. Jadi ada garis besar kemampuan untuk menikah. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan. Dan pasti untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu di setiap negara itu ada yang dinamai
fungsi perkawinan. Kalau seorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi itu, hendaknya dia jangan menikah. Fungsi perkawinan itu bukan ada fungsi biologis, ada fungsi pendidikan, ada fungsi agama, ada fungsi ekonomi, ada fungsi cinta kasih. Kita di Indonesia ini di dalam apa namanya kearifan lokal kita. Sana ya, mantapkan hatinya. Insya Allah. Thank you, thank you, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sudah bisa dimengerti? Ayo silakan. Yang tadi sudah disampaikan dari percakapan Pak Sihab dan Ibu Nadia Sihab, kalian tuliskan kesimpulannya ya. Dituliskan di sana di lembar LKPD kalian dan dijelaskan. Nanti tugasnya langsung pekerjaan kalian dikumpulkan ya. Silakan. Jadi kalian seperti ini. Ibu dikontrol hasil pembalian. Nanti kalau dibalikin naik dulu sama yang salah balik. Biar bekerja. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan ke depan ya. Langsung dikumpulkan ke depan. Bagi yang sudah mengerjakan, boleh langsung dikumpulkan. Nanti aku ibu cek satu persatu hasil pekerjaannya. Ya. Iya, sudah semuanya. Iya, bagus. Semangat semuanya ya, langsung dituliskan kesimpulannya. Sebelum kita lanjutkan, sekarang kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, bagaimana ini berdiskusinya? Kalian dikelompok kelompok satu baris ya. Jadi yang di depan langsung bisa bergabung dengan teman yang di belakang. Ya, silakan bergabung terlebih dahulu dengan kelompok yang masing-masing. Lalu pakai buka ya, paketnya. Nah, sekarang apa yang harus kalian kerjakan? Yaitu kalian mendiskusikan tentang sebuah permasalahan ya, yang sudah ibu siapkan di LKPD kelompok ya. Ini untuk tugas kelompok. Kenapa? Yang pertama kalian diskusikan perbedaan antara bahaya seks bebas, LGBT dan homofobi ya. Nah, ini semuanya udah disiapkan. Nah, nanti kalian tentang ini aja, tentang bahaya seks bebas dan LGBT ya. Bahayanya apa saja? Nanti kalian cari. Kalian boleh mencari dari sumber internet ya, cari dari HP kalian, dan sebagai tambahan dari buku paket juga bisa kalian cari. Ya, silakan mulai berdiskusi
diskusi. Gimana, sudah beres kerjanya? Sudah. Baiklah, sekarang kita presentasikan satu persatu ya. Dimulai dengan kelompok pertama. Mau diwakilkan oleh siapa? Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang barusan sudah dilaksanakan bersama teman-teman. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang RSDB. Apa itu RSDB? RSDB merupakan penyakit atau gangguan jiwa bisa menular, tetapi sejatinya bisa disembuhkan. Penularan penyakit tersebut bukan terjadi melalui virus dan bakteri, tetapi dari perubahan perilaku. Persentase yang cukup besar ini sangat memprihatinkan dan menarik perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya ya, kelompok 4, silakan. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 4 silakan. Beri dua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bebas di kalangan remaja dikarenakan banyak faktor. Yang paling utama adalah kesadaran perkembangan zaman. Hal tersebut membuat pergaulan menjadi bebas sehingga banyak remaja yang bergaul tanpa batasan dan etika. Dari faktor-faktor penyebab seks bebas yang terurai di atas, dapat diketahui bahwa hal-hal tersebut harus diperhatikan dari remaja. Mengetahui dampak-dampak dihasilkan seks bebas, ternyata itu sangat mempengaruhi masa depan remaja. Bayangkan apabila seorang remaja yang hamil akibat seks bebas itu dengan terpaksa harus fokus di bangku sekolah berulang. Bila ada seorang remaja ternyata terinfeksi oleh penyakit HIV, pastikan remaja itu harus diasingkan agar tidak menularkan penyakit. Dari dampak-dampak di atas, diketahui bahwa ada baiknya remaja dari sedini mungkin sudah diberikan pemahaman yang benar mengenai seks bebas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, presentasi dari teman-teman kalian sangat bagus sekali dan sangat berani ya tentunya ya. Kita lanjutkan. Nanti hasil dari tugas kelompoknya nanti dikumpulkan ya, sama itu nanti diperiksa berkelompok. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillah, presentasi dari diskusi kalian sangat bagus sekali, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ya dengan penjelasan. Kalian sudah banyak mengetahui kan tentang pernikahan. Nah, sekarang sama ibu akan diperjelas apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah ya, sunatullah yang berlaku umum bagi semua orang. Nah, adapun perintah menikah itu ya disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 49.
Ada juga di dalam surat An-Nahl ayat 72 dan surat An-Nur ayat 32. Di sana dijelaskan beberapa perintah untuk menikahlah untuk para pemuda dan pemudi yang sudah siap, ya. Bukan berarti kalian sekarang mau menikah. Nanti, nah, ini di sini prinsip-prinsip pernikahan. Apa saja prinsip-prinsip pernikahan itu? Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan atau menjodohkan antara laki-laki dan perempuan, tentunya ya. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan mahamnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, itu adalah prinsip dari pernikahan itu sendiri, ya, yaitu mengumpulkan dua orang antara laki-laki dan perempuan. Ada juga tujuan pernikahan. Apa itu tujuan pernikahan? Nah, harus pada juga. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Tentunya naluri kita sebagai manusia, ya, menginginkan punya pasangan, ya, itu salah satu tujuan pernikahan, untuk memenuhi tuntutan itu. Kan tidak mungkin selamanya kita akan sendirian, ya. Tidak mungkin juga kita selamanya harus bersama orang tua. Jadi ada kalanya kita mencari pasangan untuk hidup kita. Nah, yaitu dengan pernikahan. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, kadang-kadang kalau masih sendiri itu terlihat lebih gelisah mungkin, ya. Gimana itu maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya sendiri, mungkin kalian merasa hidup itu begini-begini saja. Coba ada pasangan, mungkin ada ketenangan dalam hidup, ada saling mendukung, ya, memberi semangat. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu membentengi akhlak. Terus selanjutnya meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, kalau dalam menikah itu apa yang menjadi meningkatkan ibadah? Salah satu contoh paling mudah. Misalkan seorang istri mencium telapak tangan suaminya, itu pahalanya ibaratnya sama dengan kita mencium hajar aswad. Ya, kalau kita mau ke Mekah jauh sekali, ya, berapa ongkosnya, berapa, udah kita nggak usah jauh-jauh Mekah, cium aja tangan suaminya sepuasnya, ya, seperti itu. Itu hal kecil. Dulu hal besarnya, misalkan menaati suami, mengikutinya, atau beribadah bersama, sholat berjamaah bersama, ya, dari 5 waktu itu selalu bersama-sama. Wah, banyak sekali pahala yang akan kalian dapatkan. Mungkin kalau dihitung itu, tidak akan terhitung kalau dalam rumah tangga itu, dalam pernikahan itu berjalan dengan syariat Islam, ya. Tapi kalau dalam rumah tangganya tidak ada ketenangan seperti itu, ya mungkin tidak ada pahala-pahala gitu, ya. Nah, selanjutnya untuk mendapat tujuan pernikahan itu yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh, tentu kita juga harus soleh, harus memberi contoh untuk keturunan kita. Tidak mungkin kita kebiasaannya misalkan nakal atau apa, ya, terus nanti pas kita punya anak, kita tuntut pengen anak kita soleh, bisa saja dimasukkan ke pesantren. Tapi kalau kita di rumah tidak bisa merubah sifat kita, anak nanti melihat kita, wah, ibu saya suka begini, ayah saya suka begini, pasti mau tidak mau dituruti. Nah, itulah kalau kita ingin keturunan yang soleh, kita juga harus memperlihatkan sikap yang soleh kepada anak-anak kita. Nah, yang terakhir, tujuan pernikahan untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, tentunya dengan syariat Islam, ya. Oke, kita lanjut, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5. Apa saja? Yang pertama, wajib bagi yang sudah mampu, yang sudah punya pasangan,
yang sudah siap ekonominya. Itu wajib, jangan dilama-lamakan, segerakan, secepatnya menikah, ya. Yang kedua, sunat. Seperti yang apa? Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan, dia sudah ingin menikah, tapi tidak dikhawatirkan dirinya jatuh kepada maksiat, tapi dia tidak banyak bergaul dengan lawan jenis. Dalam artian orangnya lebih tertutup ya, itu mah sunat. Meskipun dia sudah ingin menikah, tapi karena dia tidak terlalu dekat dengan lawan jenisnya, tidak perlu diwajibkan harus cepat-cepat. Kalau memang sudah ada, silakan nikahkan ya. Yang ketiga, mubah. Mubah itu bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Maksudnya seperti ini. Orang yang lanjut usia ya, yang misalkan yang sudah usianya lanjut atau orang dia tidak mampu menafkahi, dalam artian dia sudah punya pesanan tapi belum ada pekerjaan yang pasti berarti ya, itu sih mubah. Jadi mubah itu mungkin lebih ininya, tahu apa arti mubah? Sedang apa? Mubah itu mubah sama dengan boleh ya, boleh, iya, jadi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Terus haram, calon suaminya orang yang kasar, suka ngomong-ngomongkan, ibaratnya suka kekerasan lah ya dalam pergaulannya. Nah, kalau dinikahkan dengan wanita yang soleh, nah itu ya kalau bisa tidak usah, haram ya. Karena apa? Ditakutkan nanti menjadi apa? Mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau menikah itu bagi perempuan maupun laki-laki harus dilihat dulu keturunannya, ya, akhlaknya, agamanya paling pertama, dan yang terakhir mungkin faktor ekonominya ya juga harus dilihat. Jangan cuma asal kalian cinta sudah menikah. Sudah melihat bagaimana keluarganya, asal usulnya, bagaimana akhlaknya. Yang penting saya cinta, dia cinta, langsung menikah. Ya seperti itu ya. Harus dengan lebih jeli. Nah yang terakhir itu mampu. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami harus ada ya. Kalau ada calon suami bagaimana nikahnya? Misalkan perempuan mau nikah sudah dandan, sudah bersalawat, sudah rapi, dia hanya di masjid, nggak ada calon suaminya, jadi nggak dikaji. Jadi tidak ada. Yang kedua, calon istri ada laki-laki, perempuannya tidak ada, jadi tidak. Yang ketiga, yaitu wali dari pihak perempuan. Yang terakhir, ijab kabul. Ijab kabul harus dilakukan secara lisan, tidak dengan tulis. Kecuali kalau ada kekurangan, ibaratnya isu ya atau apa, mungkin bisa dengan isyarat. Nah, kalau yang normal seperti kita harus dengan lisan. Tidak ada istilahnya yang kabul pakai tulisan atau pakai SMS. Bisa ya. Nah, sampai sana ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kesimpulannya dari materi pernikahan dalam Islam yang sekarang ini, yang pertama tadi apa? Pernikahan itu adalah sunnah ya. Dan hukum pernikahan ada berapa? 5. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir, dan selanjutnya rukun nikah ada berapa rukunnya? 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi, 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab kabul. Nah, syarat ya, dan juga harus diperhatikan syarat-syarat pernikahannya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
membacanya? Sudah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.